Jangan pernah buka mulut kecuali di dokter gigi. Rufli mana? Anda awak kapal? Ya. Mudah-mudahan Anda sakit gigi ya, bisa ngomong. Enggak sih. Gimana pengalaman Anda sama dengan Pak Parjo tadi? Pak Raden tadi? Kalau untuk Pak Raden kan dia status sebagai perwira kan. Perwira? Iya. Kalau saya sendiri ibaratnya masih rating bawah. Lebih bawah lagi? Iya, bawah lagi. Jadi untuk pengurusan lebih ribet kayaknya Pak. Lebih ribet Anda? Iya. Dibanding perwira? Iya sih. Makanya lebih ribetnya kalau kita kan nggak ada uang nih. Cuman ibaratnya gaji kecil, kalau perwira gaji besar. Jadi urusan duit gampang lah kan. Itu 6 bulan nggak naik kapal juga dia? Ya dia kan masih pendidikan Pak. Masih pendidikan? Iya. Kalau ada apa masalahnya? Kalau saya pengurusan sertifikat sama kayak buku pelaut gitu Pak. Itu berapa sih harganya sertifikat itu? Ya kita udah tahu sih harga pastinya kayak buku pelaut gitu katanya kan. Ya. Kita juga nggak bilangnya 400, 300, 400 lah secara normal harga normalnya. Tapi kadang-kadang kita kalau udah mau ngurus terus dibilang mau cepet apa ngikutin proses nih. Mau pakai pesawat atau mau? Kita kan bingung Pak. Kalau mau cepet gimana Pak? Ya katanya nama duit gitu. Berapa dia minta? Ya kadang-kadang 700 sampai 1 juta Pak. 700 sampai 800? Sampai 1 juta. 1 juta? Iya. Oh, itu kilat? Hah? Kilat? Ya kilat. Cuma nyatanya sih kemarin pas proses pembuatan harga normal 350. Begitu saya minta, ya udah kita minta kilat aja Pak. Soalnya kapal saya mau berangkat, saya bilang. Terus? 3 hari belum selesai Pak. 800. Akhirnya kamu bayar juga? Bayar karena posisi kapal mau berangkat kan. Jadi ya udah. Ada luar juga? Enggak, kapal luar? masih lokal Pak. Kalau luar lebih susah lagi? Kalau luar nggak ada sih yang kayak gitu sih. Itu Bapak itu luar. Enggak, kalau saya kan masih rating nih Pak. Maksudnya bukan perwira gitu, masih bukan. Kalau perwira kan dari dia punya ijazah, kita kan masih rating. Ibaratnya kita yang paling dominan yang dipakai kan buku pelaut sama ibaratnya housekeeping sama BST doang kan Pak. Ijazah nggak pakai kita. Kalau ada melamar untuk kapal luar, apalagi yang Anda harus lengkapin? Boleh? Jadi untuk regulasi Bang Karni, itu regulasi untuk yang di luar yang nggak ribet. Oh, nggak ribet ya luar? Justru untuk pelayaran lokal ini, itu minta ampun ribetnya, regulasi peraturannya. Kenapa harus gitu? Kan lebih baik kita dapat pungli dari yang kapal luar, dolar, duitnya banyak. Standarisasi gaji memang besar di luar, makanya ya sugesti pelaut Indonesia kan kalau bisa dapat perusahaan luar dengan gaji dolar yang tidak banyak embel-embelnya. Ketimbang yang udah kepepet ngambil pelayaran lokal dan terlalu terbebani banyak regulasi. Jadi jujur saya bilang untuk perizinan atau untuk kita mengadakan perjanjian kerja laut untuk mendapatkan job di lokal itu terlalu banyak aturan dibanding kita di luar gitu. Makanya sugesti pelaut Indonesia itu ya kalau lebih bagus itu dapat job di luar daripada di dalam. Susahnya untuk dapat job di luar apa? Bahasa? Memang salah satu kendala untuk pelaut Indonesia di komunikasi, tapi ya pelan-pelan ya. Manusia Indonesia kan semua ada fase peningkatan become smart. Ketika ketinggalan pelaut Indonesia ya komunikasi, tapi pelan-pelan sekarang pelaut Indonesia sudah diakui di mata dunia untuk komunikasi. Kenapa berbeda antara pelaut regulasinya ya, antara pelaut yang internasional dengan domestik? Itu dia Pak, tolong ditanyakan sama Bapak Dirjen lah. Masalahnya semua pelaut
di dunia ini itu memegang aturan dari IMO, International Maritime Organization. Itu ya internasional. Iya, itu Yang asosiasi dalam kita. negeri, Yang dalam negeri ini dia. Jadi ada asosiasi, tapi nggak bisa saya sebutkan di sini. Mungkin ya sumbangsihnya terlalu minim untuk cashback ke pelautnya. Jadi ya harapan kita pelaut Indonesia juga mudah-mudahan adalah yang memperjuangkan suatu asosiasi pelaut Indonesia, memperjuangkan aspirasi pelaut Indonesia atau membuka peluang kerja bagi pelaut Indonesia yang betul-betul ikhlaslah memperjuangkan pelaut Indonesia. jadi asosiasinya minim sumbangan ke pelaut. Iya betul, yang paling tidak memperjuangkan bagi pelaut Indonesia. Tapi sumbangan dari pelaut ke asosiasi gede. Selama ini ya mungkin tetap kewajiban anggota asosiasi ada, tapi di sini saya tidak bisa sebutkan namanya. Cuma untuk cashbacknya ke pelaut kita ini masih belum dirasakan bagi pelaut, Pak. Baik. Kita juga dapat keluar dengan banyaknya pungli ini dari para buruh, yaitu susahnya naik gaji buruh akibat beban pengusaha yang sudah banyak terpakai untuk pungli tadi. Di sini ada Dianto Ilyas Pangestu sebagai Ketua Serikat Pekerja Perikanan. Iya, iya. Anda sependapat dengan pernyataan tadi? Pernyataan Dari buruh bahwa gaji buruh jadi rendah gara-gara banyak pungli. begini Bang, sebetulnya rentetan pungli ini tidak lepas dari tumpang tindihnya kebijakan. Apa yang Anda maksud? Jadi begini, saya berbicara di sini karena sebagai saya adalah Serikat Pekerja Perikanan, maka saya tidak akan melebar kemana-mana Bang. Ini yang ada di depan saya, yang saya alami setiap hari, ya kan? Bahwa dunia perikanan Indonesia ini sangat-sangat ironis memang, ya kan? Satu contoh, saya kemarin baru saja pulang dari Pulau Lampes, ya kan? Banyak kapal-kapal dibuat di sana, tetapi pengurusan izin ya banyak tidak keluar karena alasan-alasan yang tidak tentu, karena banyaknya calo. Nah mungkin dari Perhubungan Laut mungkin kalau ada, yaitu terkait dengan PNBP pengurusan izin kapal di 5 gross ton Mbak. Itu bisa sampai mereka mengeluarkan 8 juta, tapi sampai hari ini sudah 3-4 bulan belum keluar. Itu yang saya hadapi kemarin, yang saya alami kemarin. Izin apa itu? Izin kapal, Pak. Izin kapal penangkap ikan? Iya, izin penangkap ikan. Lah dari buruh sendiri yang dirasakan apa? Buruh. Kalau buruh, Adakah serikat pekerja? iya serikat pekerja. Jadi begini Pak, kalau memang terkait dengan pekerjaan kami yang serikat pekerja yang kami himpun adalah yang penangkap ikan Pak. Nah penangkap ikan sekarang kalau memang di Indonesia memang masih minim sekali. Apa itu secara baik secara gaji maupun secara kesejahteraan. Tapi di satu sisi lagi anggota-anggota kami kan banyak yang keluar negeri Pak. Nah yang keluar negeri ini sendiri ini tidak dilindungi oleh perlindungan ataupun kebijakan-kebijakan yang pasti. Jadi kepastian hukum itu tidak ada. Perlindungan apa yang Anda maksud? Jadi begini Pak, Bang Kani, selama ini tidak ada satupun institusi yang mengatur secara detail bahwa mengakui bahwasanya dia adalah bapaknya. Tetapi di saat ada persoalan regulasi, semua mengaku saya adalah bapakmu. Begitu ada masalah, lempar Kemlu. Ini buktinya Bang Karni. Ini ada beberapa baik permen, perkabadan dan lain sebagainya.
tujuannya sama, cantolannya semua sama. Mereka saling berebut. Kemenaker dengan Undang-Undang 39 pasal 28 diamanatkan untuk membuat peraturan terkait pekerjaan khusus, yaitu pelaut. Tetapi sampai Undang-Undang 39 mau direvisi pun tidak ada tindakan apapun. Kementerian Perhubungan dengan Permen 84 mengatakan sayalah yang berhak mengeluarkan izin dan lain sebagainya. Nonsen juga. BNP 2 TKI mengeluarkan perga badan. Begitu juga nonsen pelaksanaannya. Itu apa merugikan buruh tadi? Ya, sudah pasti, Pak. Karena begini, bagi kami faktor yang paling utama bagi kami adalah perlindungan. Kalau memang mereka ini dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, proses-proses yang tidak resmi, ya sudah pasti, Pak, perlindungan. Setiap hari bisa mohon Bapak-bapak sekalian lihat, hampir setiap hari peti-peti mayat dari luar negeri berdatangan, Pak, ke Indonesia. Karena apa? Yang menjadi mindset kita, perlindungan itu apabila mereka di sana bagaimana? Padahal sebetulnya asas perlindungan yang utama adalah di dalam negeri. Karena tidak ada regulasi yang jelas, karena kita berbicara saat ini ada berbicara tentang pungli, waduh Pak, minta ampun. Berbicara tentang BST sekarang upgrading ke STCW 10 Vanilla dengan sistem aplikasi. Permintaan dari majikan Bang Karni tidak bisa menunggu proses yang seperti ini. Persaingan kita ini bukan antar instansi, tetapi persaingan kita adalah dengan pekerja-pekerja yang dari Filipina, dari Thailand dan lain sebagainya. Kalau pengurusan yang begini panjang, belum lagi panjang waktunya, berbelit-belit, passing sana passing sini, belum lagi pungli. Nah, satu contoh, saya sangat-sangat apresiasi dengan adanya dilakukannya operasi ini. Dan saya juga apresiasi diberlakukan sistem online. Tapi mohon Bapak-bapak yang terhormat pengambil kebijakan, apabila mau membuat sistem, turun ke lapangan dulu. Mohon maaf Pak Roni, saya apresiasi imigrasi. Dalam hal ini, imigrasi menerapkan online, tetapi di sampingnya tetap ada. Bahwa di samping online juga masih ada yang manual. Karena kita pahami masyarakat kita, Bang Karni. BST sekarang Pak, untuk masuk ke pelatihan BST, saya mohon dari pihak yang pengambil kebijakan sini, AIMO bukan raja, AIMO bukan segala-galanya. Kita punya regulasi, kita negara yang terhormat, kita bisa negosiasi. Wong AIMO itu satu organisasi, bukan negara kok. Gitu loh Pak. Jadi begini, sekarang orang mau masuk pelatihan BST, Pak, harus mengupload dokumen. Ada ijazah, ada KTP. BST itu apa? Basic Safety Training, Pak. Itu adalah satu persyaratan murni, persyaratan mutlak katanya. Tapi sebetulnya masih kita bisa berdebatkan. KTP, ukuran KTP itu seberapa, Pak? Se-KTP itu. Di dalam aplikasi itu yang bisa diupload hanya yang seukuran KTP. Sedangkan permasalahan sekarang, masyarakat yang mengurus KTP, blanko habis, dapatnya hanya surat keterangan dari Dispenduk. Dan kita tanyakan kepada Dispenduk, sampai kapan tidak tahu. Karena urusan yang tidak sinkron ini, sehingga anggota-anggota kami tidak bisa mengikuti pelatihan BST. Karena apa? Tidak bisa yang namanya gede begitu diupload dengan ukuran KTP. Gitu ya Pak. Kemudian terkait lagi, BST itu ada yang BST yang umum yang 8 hari, ada yang 3 hari. Ini pun berbeda Pak Bang Karni. Penerapannya.
Kemudian terkait dengan ijazah. Oknum Perhubungan Laut mengatakan bahwasanya kami mendukung program pendidikan 9 tahun. Bang Karni, tidak menjadi rahasia umum Bang Karni. Anggota kami orang pesisir itu baru-baru sekarang saja bisa mengakses pendidikan Bang Karni. Di situ disebutkan minimal SMP yang bisa mengikuti BST. Ini kayak Al-Quran, Bang. Jadi sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Mohon maaf, saya terima kasih Pak Ganjar di sini. Jadi Anda maunya gimana? Jadi begini, Bang. Teman-teman itu banyak yang masih lulusan SD, Bang Karni. Jadi Anda mau diturunkan adanya itu? Bukan begitu, Bang Karni. Harus ada satu kebijakan. Karena apa? Teman-teman, saya setuju bahwasanya sekolah ini adalah mutlak. Ini program nasional. Tetapi teman-teman yang SD yang umurnya sudah 35 tahun, 40 tahun, Bang Karni, ya. Ini expert Bang Karni. Mereka mahir karena mereka dari kecil sebagai nelayan. Tetapi orang yang punya kompetensi ini terjegal, tidak bisa mengikuti. Karena apa? Karena harus SMP. Sedangkan sekarang mau mengikuti pensetaraan, seperti yang dikatakan Pak Menteri Tenaga Kerja, kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setara sebetulnya kedudukan dengan ijazah, tapi ini tidak diterima di Perhubungan Laut. Kemudian terkait dengan buku pelaut, Bang Karni. Buku pelaut juga, buku pelaut mungkin sudah tadi diceritakan. BST Pak Bang Karni, tidak ada orang mengikuti pelatihan BST itu tidak lulus. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan buku pelaut adalah sertifikat BST. Sertifikat BST, saudara-saudara saya sudah selesai mengikuti sertifikat BST, pelatihan BST, nunggu 2 minggu, sebulan, sampai 3 bulan kadang-kadang suatu ketika yang dahulu, baru selesai. Sedangkan dasar mereka untuk bisa proses adalah buku pelaut. Bagaimana bisa mendapatkan buku pelaut, sertifikat BST-nya aja belum jadi. Yang kemudian, ini menggiring kita berbicara pungli. Tanpa dokumen itu semua, hanya paspor bisa kok Pak keluar. Tapi apakah ini yang kita harapkan? Dari semuanya permasalahan sekarang itu. Kita tidak pakai dari BST tadi. Iya. Dengan paspor aja. Iya. Kita bayar berapa? Loh, begini, kalau masalah itu loh makanya ya Pak Bang Karni, saya tidak bisa berbicara karena saya tidak tidak sebagai pelaku. Ya, yang Anda dengar berapa Anda sudah menyampaikan, tinggal begini Pak Karni. Terkait ini mungkin ini sebagai itu Pak Roni, bahwasanya nggak perlu saya nanti nyampai ke Pak Rodi, Ada jalan. Ya. Anda ngomong aja yang nyampai ke Pak Rodi urusan saya. Terkait yang di airport. Ya. Terkait di airport itu Bang Karni bervariasi, info yang saya terima. Bisa 500, bisa sampai 1,5 juta Bang Karni. Itulah yang dipungli. Iya. Dari teman-teman Anda. Iya. Ya cukup. Udah didengar oleh beliau. Sekarang Pak Laude Ida. Iya. Pak Laude sebagai ombudsman. Ya, tentu tidak hanya soal laut, soal apa saja yang Pak Laude Ida bisa mau sampaikan. Saya kira ini saya ikuti menarik sekali, dan saya kira pembahasan kali ini sudah sering dibahas kecuali hal-hal yang khusus tentang kepelautan. Tapi soal pelayanan publik yang pungli itu sebetulnya sudah jamak di seluruh daerah, di seluruh instansi, di Jakarta dan daerah itu terjadi. Ini terjadi sebetulnya sederhana penyebabnya, itu tidak ada standar pelayanan publik yang terukur yang bisa dinikmati oleh rakyat. Kalau ada 3 syarat utama. 1, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penerima pelayanan publik itu harus tercakup, harus tercantum dalam website, di dalam di tempat-tempat pelayanan publik itu
Itu banyak yang belum terjadi juga sampai sekarang. Yang kemudian kedua, berapa lamanya? Ketiga, berapa biayanya? Kalau itu yang terpenuhi sebetulnya sudah selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pungli ini kan sebetulnya yang kecil-kecil aja ini. Ini urusan aparat lapis bawah. Kalau lapis atas itu korupsi besar. Gitu sebetulnya. Nah kalau kesejahteraannya tidak pernah terpenuhi, saya kira sampai kapanpun akan terjadi. Yang dikhawatirkan oleh aparat lapis bawah adalah pensiun mereka di hari tua, jaminan mereka di hari tua. Dan saya kira tidak pernah dipikir oleh negara ini sampai sekarang ini. Kalau masih menjabat, masih bekerja aktif, masih ada pendapatan tambahan. Tapi ketika sudah pensiun, sudah selesai. Saya kira itu aja dari saya dulu sementara, Pak. Cukup. Ya. Baik, sekarang Johnson Panjaitan, cewek. Pak Karni, kalau kita lihat pidatonya Presiden Jokowi, itu problemnya serius banget. Dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tapi saya terus terang saja malam ini saya agak heran. Karena diskusi kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Laude, bagian dari persoalan korupsi sebenarnya. Yang kalau kita kaji pembicaraannya sebelum reformasi atau pada saat reformasi, kita marah semua. Tapi kalau lihat diskusinya sekarang, walaupun presiden ngomongnya begitu, kita normatif. Masih kayak gaya orde baru. Menterinya keluarin surat edaran, Menko Polhukamnya bikin satuan tugas sapu bersih, entah sapu apalah, sapu jagat atau sapu apa, ya kan, bikin satgas. Yang agak berbeda adalah pasca reformasi, kawan-kawan saya yang biasanya di luar dia lebih galak, sekarang berusaha diakomodir masuk ke dalam. ICW, YLKI. Pertanyaan saya, ini kan tinggal kita tunggu aja presidennya ngomong nggak bahwa pungli di bangsa ini udah darurat apa belum. Itu aja. Tapi cara gaya bicara kita sekarang seolah-olah pungli itu biasa-biasa aja. Karena bagi kita yang serius itu adalah korupsi di atas 1 miliar yang ditangani oleh KPK. Padahal rusak minta ampun. Bahkan presidennya dalam kacamata kita semua yang diterima kritiknya terhadap dia dipaksa untuk mengurus yang 10.000. Presiden RI dipaksa oleh keadaan untuk mengurus yang 10.000. Itu pidatonya. Itu kan artinya dia kan mewakili bangsa kita. Sudah begitu buruk pungli sebenarnya. Tapi reaksi kita nggak reaksi seperti kita mau melahirkan KPK. Kita masih asik bikin surat edaran, bikin satgas, memasukkan ini, memasukkan itu, evaluasi, dan lain sebagainya. Nggak ada yang ngomong darurat. Jadi kalau mau pungli ini diberantas menurut saya, kita harus, Bang Laude, Tulus, teman-teman di ICW, mari kita mengulangi perdebatan kita. Apakah kita harus mendirikan lembaga baru atau sama lagi diskusinya yang lama, kita mau percayakan ini semua pada polisi yang juga terseok-seok karena dia di internal bermasalah, bahkan belum apa-apa udah berprestasi. Polda Metro Jaya nomor 1 di Indonesia, paling tinggi punglinya. Bagaimana ini kalau kayak begini? Jadi mari kita berdebat seperti pada waktu kita mau melahirkan KPK untuk memberantas pungli. Kalau enggak, omong kosong ini, cuman pengulangan aja rejim orde baru, cuma ini rasa nawacita. Pertanyaan berikutnya adalah, kita mau ekstrajudisial, ya, kita mau melahirkan norma-norma seperti KPK, bikin ad hoc, kan tadinya awalnya kan dulu diskusinya ad hoc, terus kemudian kita support bikin hukumnya, sehingga dia bisa nyadap, bisa ini, bisa itu. Pertanyaannya untuk memberantas pungli ini bagaimana? Karena pungli itu biasanya kita menghadapi orang yang berkuasa terhadap rakyat, rakyat nggak bisa apa-apa. Jadi jangan disalah-salahin terus.
Gitu loh. Misalnya, apa harus ada perlindungan masyarakat yang melaporkan, bila perlu yang menangkap pungli. Jangan nanti pembuktiannya, oh, kamu jangan fitnah. Ya. Apalagi kalau teman-teman pengusaha ini yang disuruh, dia lebih susah lagi, padahal dia yang paling tiap hari kena. Apakah kita harus melahirkan norma itu supaya pungli ini bisa diberantas? Kalau diskusinya biasa-biasa kayak gini, ke laut aja semua. Jadi, mari kita berdebat sekarang. Kalau presidennya sudah ngomong gitu, mari kita berdebat. Apa kita harus merendahkan diri sehingga presiden ngurus yang 10.000? Atau kita ulangi sejarah seperti kita mendirikan KPK. Kita tangkepin nih. Mari kita galang kekuatan rakyat. Kalau menterinya nggak bisa evaluasi, kita yang evaluasi. Departemen itu. Kita tangkepin siapa yang pungli. Tapi tanggung resikonya kalau rakyat marah. Dia akan mencari jalan keadilannya sendiri. Jangan salahkan rakyat kalau dia mengadili. Karena bahasanya Pak Karni dan ALC sudah menahun. Tapi di dalam prakteknya ini kan diwariskan terus-menerus, turun terus, berulang-berulang. Dan pungli ini sudah menjadi bagian dari sistem negara. Karena ada pungli yang dipakai untuk membiayai operasional institusi negara. Baru saja Menpan mengumumkan bahwa ada pegawai negeri fiktif, ada pegawai negeri tidak jelas. Pertanyaannya, kalau dia fiktif dan tidak jelas, siapa yang membiayai? Ya atasannya cari duit supaya pegawainya itu bisa membantu pekerjaan dia. Dari mana dia bisa cari duit? Pungli. Yang kedua saya mau bilang Pak Karni, Presiden boleh turun, tapi pertanyaannya, dia bisa sentuh nggak tuh kalau punglinya terjadi di institusi yudikatif? Saya kasih contoh, saya ini advokat, ya, dulunya di LBH. Bisa nggak kita berantas misalnya pendaftaran surat kuasa? Ayo, pendaftaran surat kuasa itu nyawa pertamanya advokat bela orang. Saya ini walaupun sudah 30 tahun dan sekarang menjadi pengurus organisasi, keok ngurusin itu. Jadi yang saya mau katakan, ini bukan hanya di eksekutif, ini di legislatif dan di yudikatif juga. Dan bukan hanya untuk masuk kantong masing-masing pribadi, bukan. Membiayai operasional institusi. Pak Karni bisa bayangkan kalau pungli dipakai untuk membiayai operasional institusi yudikatif. Kita mau mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang benar. Omong kosong. Jadi, hentikan semua pembicaraan normatif. Mari kita berdebat lebih keras lagi untuk merespon. Jadi ini bagaimana reaksi kita sebagai bangsa nih menghadapi pungli yang sudah menahun, sudah diturunkan dan lain sebagainya. Bahkan menurut saya ada beberapa ahli yang sudah mengatakan ini bahkan sengaja diciptakan oleh pesaing-pesaing negara lain supaya negara kita tidak efektif. Apalagi kalau menyangkut pelabuhan. Pertanyaan saya, intel kita kemana ini? Intel ini nih. Kok nggak ada yang menjelaskan ini kepada bangsa bahwa kita sudah sampai kayak begini? Jangan kerjanya cuma ngintelin kita sendiri, nyadap-nyadap pembicaraan kita. Tapi kita nggak pernah diberdayakan sebagai bangsa yang cerdas terhadap keburukan kayak gini yang menghancurkan bangsa kita. Jadi mari kita berdebat yang benar. Kalau enggak, sudahlah, hentikan semua ini, kita terima aja kenyataan kayak begini. Kalau begitu, tinggal tunggu siapa yang apes. Yang apes pertama menurut Pak Boy Rafli adalah Departemen Perhubungan dalam hal ini lantai 6 dan 12. Besok siapa lagi yang apes? Itu aja. Syukur-syukur saya yang untung, saya yang bela. Ya kan? Kemudian Pak Karni ngundang saya di ALC ini untuk menjelaskan posisi klien saya. Kan gitu nih. Jadi entertain lah kita nih semua nih nanti nih. Sementara presidennya bengok-bengok terus, yang 10.000 pun mau dia urus. Terima kasih Pak Karni. Boleh tambahin. Sebetulnya ini kita apresiasi untuk Kementerian Perhubungan ya.
yang bentuk satgas. Tapi mudah-mudahan ini yang terakhir. Satgas ini adalah satgas yang terakhir. Tidak boleh lagi atau jangan lagi membentuk satgas-satgas di tempat-tempat lain. Karena kita sudah punya lembaga pengawasan internal. Di instansi pemerintah, Pak Karni, itu ada 3 pihak sebetulnya yang berkewajiban mengatasi pungli. 1, pimpinan sendiri, itu menterinya, sampai jajaran ke bawahnya. 2, inspektorat, termasuk di daerah. Yang 3, para pekerja menjadi whistleblower. Itu yang tidak ada sebetulnya. Nah sekarang bentuk tim seperti ini, kalau semua instansi bentuk tim, dan kemudian mengajak teman-teman dari kepolisian lagi, itu untuk apa lembaga-lembaga itu? Nah makanya tantangan utama sekarang saya kira adalah menjadikan para pemimpin itu memiliki integritas, seperti teman kita Pak Ganjar Pranowo, seperti teman kita Pak Asman, saya kira, seperti teman kita juga Pak Menteri Perhubungan sekarang. Jadi orang-orang seperti itu yang harus dihadirkan. Nah sekarang Menteri Perhubungan sekarang kan sebetulnya nih menelanjangi menteri-menteri yang lalu yang tidak mampu mendeteksi ke bawah. Sekarang ke depan menurut saya Pak Jokowi punya kerja berat itu, menjadikan instansinya pertama kali harus hadir pemimpin yang berintegritas itu. Baik, kita rehat dulu pemirsa. Jangan pernah buka mulut kecuali di dokter gigi. Rufli mana? Ada awak kapal? Ya. Mudah-mudahan Anda sakit gigi ya, bisa ngomong. Enggak sih. Gimana pengalaman Anda sama dengan Pak Parjo tadi? Pak Raden tadi? Kalau untuk Pak Raden kan dia status sebagai perwira kan. Perwira? Iya. Kalau saya sendiri ibaratnya masih rating bawah. Lebih bawah lagi? Iya, bawah lagi. Jadi untuk pengurusan lebih ribet kayaknya Pak. Lebih ribet Anda? Iya. Dibanding perwira? Iya sih. Makanya lebih ribetnya kalau kita kan nggak ada uang nih. Cuman ibaratnya gaji kecil, kalau perwira gaji besar. Jadi urusan duit gampang lah kan. Itu 6 bulan nggak naik kapal juga dia? Ya dia kan masih pendidikan Pak. Masih pendidikan? Iya. Kalau ada apa masalahnya? Kalau saya pengurusan sertifikat sama kayak buku pelaut gitu Pak. Itu berapa sih harganya sertifikat itu? Ya kita udah tahu sih harga pastinya, kayak buku pelaut gitu katanya kan. Ya. Kita juga nggak bilangnya 400, 300, 400 lah secara normal, harga normalnya. Tapi kadang-kadang kita kalau udah mau ngurus terus dibilang mau cepet apa ngikutin proses nih. Mau pakai pesawat atau mau? Kita kan bingung Pak. Kalau mau cepet gimana Pak? Ya katanya nama duit gitu. Berapa dia minta? Ya kadang-kadang 700 sampai 1 juta Pak. 700 sampai 800? Sampai 1 juta. 1 juta? Iya. Oh, itu kilat? Hah? Kilat? Ya kilat. Cuman nyatanya sih kemarin pas proses pembuatan harga normal 350. Begitu saya minta, ya udah kita minta kilat aja Pak, soalnya kapal saya mau berangkat, saya bilang. Terus? 3 hari belum selesai Pak, 800. Akhirnya kamu bayar juga? Bayar, karena posisi kapal mau berangkat kan. Jadi ya udah. Ada luar juga? Enggak, kapal luar? masih lokal Pak. Kalau luar lebih susah lagi? Kalau luar nggak ada sih yang kayak gitu sebenarnya. Itu Bapak itu luar. Enggak, kalau saya kan masih rating nih Pak, maksudnya bukan perwira gitu, masih bukan, kalau perwira kan dari dia punya ijazah, kita kan masih rating. Ibaratnya kita yang paling dominan yang dipakai kan buku pelaut sama ibaratnya housekeeping sama BST doang kan Pak. Ijazah nggak pakai kita. Kalau ada melamar untuk kapal luar, apalagi yang Anda harus lengkapin? Hah? Boleh? Jadi untuk regulasi Bang Karni, itu regulasi untuk yang di luar yang nggak ribet.
Oh, nggak ribet luar. Justru untuk pelayaran lokal ini, itu minta ampun ribetnya, regulasi peraturannya. Kenapa harus gitu? Kan lebih baik kita dapat pungli dari yang kapal luar dolar, duitnya banyak. Standarisasi gaji memang besar di luar, makanya ya sugesti pelaut Indonesia kan kalau bisa dapat perusahaan luar dengan gaji dolar yang tidak banyak embel-embelnya. Ketimbang yang udah kepepet ngambil pelayaran lokal dan terlalu terbebani banyak regulasi. Jadi jujur saya bilang untuk perizinan atau untuk kita mengadakan perjanjian kerja laut untuk mendapatkan job di lokal itu terlalu banyak aturan dibanding kita di luar gitu. Makanya sugesti pelaut Indonesia itu ya kalau lebih bagus itu dapat job di luar daripada di dalam. Susahnya untuk dapat job di luar apa? Bahasa. Memang salah satu kendala untuk pelaut Indonesia di komunikasi, tapi ya pelan-pelan ya, manusia Indonesia kan semua ada fase peningkatan become smart. Ketika ketinggalan pelaut Indonesia ya komunikasi, tapi pelan-pelan sekarang pelaut Indonesia sudah diakui di mata dunia untuk komunikasi. Kenapa berbeda antara pelaut regulasinya ya, antara pelaut yang internasional dengan domestik? Itu dia Pak, tolong ditanyakan sama Bapak Dirjen lah. Masalahnya semua pelaut di dunia ini itu memegang aturan dari IMO, International Maritime Organization. Itu ya internasional. Iya, itu yang asosiasi dalam kita. negeri, yang dalam negeri ini dia. Jadi ada asosiasi, tapi nggak bisa saya sebutkan di sini. Teman-teman, saya setuju bahwasanya sekolah ini adalah mutlak. Ini program nasional. Tetapi teman-teman yang SD yang umurnya sudah 35 tahun, 40 tahun, Bang Karni, ini expert Bang Karni. Mereka mahir karena mereka dari kecil sebagai nelayan. Tetapi orang yang punya kompetensi ini terjegal, tidak bisa mengikuti karena apa? Karena harus SMP. Sedangkan sekarang mau mengikuti pensetaraan, seperti yang dikatakan Pak Menteri Tenaga Kerja, kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setara sebetulnya kedudukan dengan ijazah, tapi ini tidak diterima di perhubungan laut. Kemudian terkait dengan buku pelaut, Bang Karni, buku pelaut juga, buku pelaut mungkin sudah tadi diceritakan. BST Pak Bang Karni, tidak ada orang mengikuti pelatihan BST itu tidak lulus. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan buku pelaut adalah sertifikat BST. Sertifikat BST, saudara-saudara saya sudah selesai mengikuti sertifikat BST, pelatihan BST, nunggu 2 minggu, sebulan, sampai 3 bulan kadang-kadang suatu ketika yang dahulu, baru selesai Pak. Sedangkan mereka, dasar mereka untuk bisa proses adalah buku pelaut. Bagaimana bisa mendapatkan buku pelaut, sertifikat BST-nya aja belum jadi. Yang kemudian ini menggiring kita berbicara pungli. Tanpa dokumen itu semua, hanya paspor bisa kok Pak keluar. Tapi apakah ini yang kita harapkan? Dari semuanya permasalahan sekarang itu. Kita tidak pakai dari BST tadi. Dengan paspor aja. Kita bayar berapa? Loh, begini, kalau masalah itulah makanya ya Pak Bang Karni, saya tidak bisa berbicara karena saya tidak saya tidak sebagai pelaku. Ya, yang Anda dengar berapa Anda sudah menyampaikan, tinggal begini Pak Karni, begini Pak Karni. Terkait ini mungkin ini sebagai itu Pak Roni, bahwasanya nggak perlu saya nanti nyampai ke Pak Rodi, ada jalan. Ya. Anda ngomong aja, yang nyampai ke Pak Rodi urusan saya. Terkait yang di airport. Terkait di airport itu Bang Karni bervariasi, info yang saya terima. Bisa 500, bisa sampai 1,5 juta Bang Karni. Itulah yang dipungli. Iya. Dari teman-teman Anda. Ya cukup. Udah didengar oleh beliau. Sekarang Pak Laude Ida. Iya. Pak Laude sebagai ombudsman.
Ya. Ya, tentu tidak hanya soal laut, soal Ya. apa saja yang Pak Laude bisa mau sampaikan. Saya kira ini saya ikuti menarik sekali, dan saya kira pembahasan kali ini sudah sering dibahas kecuali hal-hal yang khusus tentang kepelautan. Tapi soal pelayanan publik yang pungli itu sebetulnya sudah jamak di seluruh daerah, di seluruh instansi, di Jakarta dan daerah itu terjadi. Ini terjadi sebetulnya sederhana penyebabnya. Itu tidak ada standar pelayanan publik yang terukur, yang bisa dinikmati oleh rakyat. Kalau ada 3 syarat utama. 1, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penerima pelayanan publik. Itu harus tercakup, harus tercantum dalam website, di dalam di tempat-tempat pelayanan publik. Itu banyak yang belum terjadi juga sampai sekarang. Yang kemudian kedua, berapa lamanya? Ketiga, berapa biayanya? Kalau itu yang terpenuhi sebetulnya sudah selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pungli ini kan sebetulnya yang kecil-kecil aja ini. Ini urusan aparat lapis bawah. Kalau lapis atas itu korupsi besar. Gitu sebetulnya. Nah, kalau kesejahteraannya tidak pernah terpenuhi, saya kira sampai kapanpun akan terjadi. Yang dikhawatirkan oleh aparat lapis bawah adalah pensiun mereka di hari tua, jaminan mereka di hari tua. Dan saya kira tidak pernah dipikir oleh negara ini sampai sekarang ini. Kalau masih menjabat, masih bekerja aktif, masih ada pendapatan tambahan. Tapi ketika sudah pensiun, sudah selesai. Saya kira itu aja dari saya dulu sementara, Pak. Cukup? Ya. Baik, sekarang Johnson Panjaitan, cewek. Pak Karni, kalau kita lihat pidatonya Presiden Jokowi, itu problemnya serius banget. Mungkin ya sumbangsihnya terlalu minim untuk cashback ke pelautnya. Jadi ya harapan kita pelaut Indonesia juga mudah-mudahan adalah yang memperjuangkan suatu asosiasi pelaut Indonesia, memperjuangkan aspirasi pelaut Indonesia atau membuka peluang kerja bagi pelaut Indonesia yang betul-betul ikhlaslah memperjuangkan pelaut Indonesia. Jadi asosiasinya minim sumbangan ke pelaut. Iya betul, yang paling tidak memperjuangkan bagi pelaut Indonesia. Tapi sumbangan dari pelaut ke asosiasi gede. Selama ini ya mungkin tetap kewajiban anggota asosiasi ada, tapi di sini saya tidak bisa sebutkan namanya. Cuma untuk cashbacknya ke pelaut kita ini masih belum dirasakan bagi pelaut, Pak. Baik. Kita juga dapat keluhan dengan banyaknya pungli ini dari para buruh, yaitu susahnya naik gaji buruh akibat beban pengusaha yang sudah banyak terpakai untuk pungli tadi. Di sini ada Dianto Ilyas Pangestu sebagai Ketua Serikat Pekerja Perikanan. Iya, iya. Ada sependapat dengan pernyataan tadi? Pernyataan Dari buruh bahwa gaji buruh jadi rendah gara-gara banyak pungli. Begini Bang, sebetulnya rentetan pungli ini tidak lepas dari tumpang tindihnya kebijakan. Apa yang Anda maksud? Jadi begini, saya berbicara di sini karena sebagai saya adalah Serikat Pekerja Perikanan, maka saya tidak akan melebar kemana-mana Bang. Ini yang ada di depan saya, yang saya alami setiap hari, ya kan? Bahwa dunia perikanan Indonesia ini sangat-sangat ironis memang, ya kan? Satu contoh, saya kemarin baru saja pulang dari Pulau Lampes, ya kan? Banyak kapal-kapal dibuat di sana, tetapi pengurusan izin
ya banyak tidak keluar karena alasan-alasan yang tidak tentu, karena banyaknya calo. Nah mungkin dari Perhubungan Laut mungkin kalau ada, yaitu terkait dengan PNBP pengurusan izin kapal di 5 gross ton, Mbak. Itu bisa sampai mereka mengeluarkan 8 juta, tapi sampai hari ini sudah 3-4 bulan belum keluar. Itu yang saya hadapi kemarin, yang saya alami kemarin. Izin apa itu? Izin kapal, Pak. Izin kapal penangkap ikan. Iya, izin penangkap ikan. Lah dari buruh sendiri yang dirasakan apa? Buruh. Kalau buruh, adakah serikat pekerja? iya, serikat pekerja. Jadi begini, Pak, kalau memang terkait dengan pekerjaan kami yang serikat pekerja yang kami himpun adalah yang penangkap ikan, Pak. Nah, penangkap ikan sekarang kalau memang di Indonesia memang masih minim sekali. Apa itu secara baik secara gaji maupun secara kesejahteraan. Tapi di satu sisi lagi, anggota-anggota kami kan banyak yang keluar negeri, Pak. Nah, yang keluar negeri ini sendiri ini tidak dilindungi oleh perlindungan ataupun kebijakan-kebijakan yang pasti. Jadi kepastian hukum itu tidak ada. Perlindungan apa yang Anda maksud? Jadi begini, Pak, Bang Karim. Selama ini tidak ada satupun institusi yang mengatur secara detail bahwa mengakui bahwasanya dia adalah bapaknya. Tetapi di saat ada persoalan regulasi, semua mengaku saya adalah bapakmu. Begitu ada masalah, lempar Kemlu. Ini buktinya, Bang Karni. Ini ada beberapa baik permen, perkabadan dan lain sebagainya. Tujuannya sama. Cantolannya semua sama. Mereka saling berebut. Kemenaker dengan Undang-Undang 39 pasal 28 diamanatkan untuk membuat peraturan terkait pekerjaan khusus yaitu pelaut, tetapi sampai Undang-Undang 39 mau direvisi pun tidak ada tindakan apapun. Kementerian Perhubungan dengan Permen 84 mengatakan sayalah yang berhak mengeluarkan izin dan lain sebagainya. Dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tapi saya terus terang saja malam ini saya agak heran. Karena diskusi kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Laude, bagian dari persoalan korupsi sebenarnya. Yang kalau kita kaji pembicaraannya sebelum reformasi atau pada saat reformasi, kita marah semua. Tapi kalau lihat diskusinya sekarang, walaupun presiden ngomongnya begitu, kita normatif. Masih kayak gaya orde baru, menterinya keluarin surat edaran, Menko Polhukamnya bikin satuan tugas sapu bersih, entah sapu apalah, sapu jagat atau sapu apa. Ya kan, bikin satgas-satgas. Yang agak berbeda adalah pasca reformasi, kawan-kawan saya yang biasanya di luar dia lebih galak, sekarang berusaha diakomodir masuk ke dalam. ICW, YLKI. Pertanyaan saya, ini kan tinggal kita tunggu aja presidennya ngomong nggak bahwa pungli di bangsa ini udah darurat apa belum. Itu aja. Tapi cara gaya bicara kita sekarang seolah-olah pungli itu biasa-biasa aja. Karena bagi kita yang serius itu adalah korupsi di atas 1 miliar yang ditangani oleh KPK. Padahal rusak minta ampun. Bahkan presidennya dalam kacamata kita semua yang diterima kritiknya terhadap dia dipaksa untuk mengurus yang 10.000. Presiden RI dipaksa oleh keadaan untuk mengurus yang 10.000. Itu pidatonya. Itu kan artinya dia kan mewakili bangsa kita. Sudah begitu buruk pungli sebenarnya. Tapi reaksi kita nggak reaksi seperti kita mau melahirkan KPK. Kita masih asik bikin surat edaran, bikin satgas, memasukkan ini, memasukkan itu, evaluasi, dan lain sebagainya. Nggak ada yang ngomong darurat.
Jadi kalau mau pungli ini diberantas menurut saya, kita harus, Bang Laude, Tulus, teman-teman di ICW, mari kita mengulangi perdebatan kita. Apakah kita harus mendirikan lembaga baru atau sama lagi diskusinya yang lama, kita mau percayakan ini semua pada polisi yang juga terseok-seok karena dia di internal bermasalah, bahkan belum apa-apa udah berprestasi. Polda Metro Jaya nomor 1 di Indonesia, paling tinggi punglinya. Bagaimana ini kalau kayak begini? Jadi mari kita berdebat seperti pada waktu kita mau melahirkan KPK untuk memberantas pungli. Kalau enggak, omong kosong nih, cuman pengulangan aja rezim Orde Baru, cuma ini rasa nawacita. Pertanyaan berikutnya adalah, kita mau ekstrajudisial, ya, kita mau melahirkan norma-norma seperti KPK, bikin ad hoc, kan tadinya awalnya kan dulu diskusinya ad hoc, terus kemudian kita support bikin hukumnya, sehingga dia bisa nyadap, bisa ini, bisa itu. Pertanyaannya, untuk memberantas pungli ini bagaimana? Karena pungli itu biasanya kita menghadapi orang yang berkuasa terhadap rakyat, rakyat nggak bisa apa-apa. Jadi jangan disalah-salahin terus. Gitu loh. Misalnya, apa harus ada perlindungan masyarakat yang melaporkan, bila perlu yang menangkap pungli. Jangan nanti pembuktiannya, oh, kamu jangan fitnah. Ya. Apalagi kalau teman-teman pengusaha ini yang disuruh, dia lebih susah lagi, padahal dia yang paling tiap hari kena. Apakah kita harus melahirkan norma itu supaya pungli ini bisa diberantas? Kalau diskusinya biasa-biasa kayak gini, ke laut aja semua. Jadi, mari kita berdebat sekarang. Kalau presidennya sudah ngomong gitu, mari kita berdebat. Apa kita harus merendahkan diri sehingga presiden ngurus yang 10.000? Atau kita ulangi sejarah seperti kita mendirikan KPK. Kita tangkepin nih. Mari kita galang kekuatan rakyat. Kalau menterinya nggak bisa evaluasi, kita yang evaluasi departemen itu. Kita tangkepin siapa yang pungli. Tapi tanggung resikonya kalau rakyat marah. Dia akan mencari jalan keadilannya sendiri. Jangan salahkan rakyat kalau dia mengadili. Karena bahasanya Pak Karni dan ALC sudah menahun. Tapi di dalam prakteknya ini kan diwariskan terus-menerus, turun terus, berulang-berulang. Dan pungli ini sudah menjadi bagian dari sistem negara. Karena ada pungli yang dipakai untuk membiayai operasional institusi negara. Baru saja Menpan mengumumkan bahwa ada pegawai negeri nonsen juga. BNP 2 TKI mengeluarkan perga badan. Begitu juga nonsen pelaksanaannya. Itu apa merugikan buruh tadi? Ya, sudah pasti, Pak. Karena begini, bagi kami, faktor yang paling utama bagi kami adalah perlindungan. Kalau memang mereka ini dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, proses-proses yang tidak resmi, ya sudah pasti, Pak, perlindungan. Setiap hari bisa mohon Bapak-Bapak sekalian lihat, hampir setiap hari peti-peti mayat dari luar negeri berdatangan, Pak, ke Indonesia. Karena apa? Yang menjadi mindset kita, perlindungan itu apabila mereka di sana bagaimana? Padahal sebetulnya asas perlindungan yang utama adalah di dalam negeri. Karena tidak ada regulasi yang jelas, karena kita berbicara saat ini ada berbicara tentang pungli, waduh, Pak, minta ampun. Berbicara tentang BST. BST sekarang upgrading ke STCW 10 Vanilla dengan sistem aplikasi. Permintaan dari majikan, Bang Karni, tidak bisa menunggu proses yang seperti ini. Persaingan kita ini bukan antar instansi, tetapi persaingan kita adalah dengan pekerja-pekerja yang dari Filipina, dari Thailand dan lain sebagainya. Kalau pengurusan yang begini panjang, belum lagi panjang waktunya, berbelit-belit, passing sana passing sini, belum lagi pungli,
Nah, satu contoh, saya sangat-sangat apresiasi dengan adanya dilakukannya apa operasi ini. Dan saya juga apresiasi diberlakukan sistem online. Tapi mohon Bapak-bapak yang terhormat pengambil kebijakan, apabila mau membuat sistem, turun ke lapangan dulu. Mohon maaf Pak Roni, saya apresiasi imigrasi. Dalam hal ini, imigrasi menerapkan online, tetapi di sampingnya tetap ada. Bahwa di samping online juga masih ada yang manual. Karena kita pahami masyarakat kita, Bang Karni. BST sekarang Pak, untuk masuk ke pelatihan BST, saya mohon dari pihak yang pengambil kebijakan sini, AIMO bukan raja, AIMO bukan segala-galanya. Kita punya regulasi, kita negara yang terhormat, kita bisa negosiasi. Wong AIMO itu satu organisasi, bukan negara kok. Gitu loh Pak. Jadi begini, sekarang orang mau masuk pelatihan BST, Pak, harus mengupload dokumen. Ada ijazah, ada KTP. BST itu apa? Basic Safety Training, Pak. Itu adalah satu persyaratan murni, persyaratan mutlak katanya. Tapi sebetulnya masih kita bisa perdebatkan. KTP, ukuran KTP itu seberapa, Pak? Se-KTP itu. Di dalam aplikasi itu yang bisa diupload hanya yang seukuran KTP. Sedangkan permasalahan sekarang, masyarakat yang mengurus KTP, blanko habis, dapatnya hanya surat keterangan dari Dispenduk. Dan kita tanyakan kepada Dispenduk, sampai kapan tidak tahu. Karena urusan yang tidak sinkron ini, sehingga anggota-anggota kami tidak bisa mengikuti pelatihan BST. Karena apa? Tidak bisa yang namanya gede begitu diupload dengan ukuran KTP. Gitu ya, Pak. Kemudian terkait lagi, BST itu ada yang BST yang umum yang 8 hari, ada yang 3 hari. Ini pun berbeda, Pak Bang Karni, penerapannya. Kemudian terkait dengan ijazah, Oknum Perhubungan Laut mengatakan bahwasanya kami mendukung program pendidikan 9 tahun. Bang Karni, tidak menjadi rahasia umum, Bang Karni. Anggota kami orang pesisir itu baru-baru sekarang saja bisa mengakses pendidikan, Bang Karni. Di situ disebutkan minimal SMP yang bisa mengikuti BST. Ini kayak Al-Quran, Bang. Jadi sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Mohon maaf, saya terima kasih Pak Ganjar di sini. Jadi Anda maunya gimana? Jadi begini, Bang. Teman-teman itu banyak yang masih lulusan SD, Bang Karni. Jadi Anda mau diturunkan adanya itu? Bukan begitu, Bang Karni. Harus ada satu kebijakan. Karena apa?